Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. This morning, I would like to teach you about a new material in your class, your new grade. You are now in the second grade or class A. So now I'm going to teach you about asking or giving attention. You can use your LKS or student's worksheet, or you can also use the package book. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi baru, yaitu materi awal pada semester Gasal ini di kelas kalian, kelas 8. Mudah-mudahan materi nanti bisa tersampaikan dan kalian akan paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan ini. Untuk materi pembelajaran atau materi ajar pada pagi hari ini itu mengenai attention atau perhatian. Kalau dalam bahasa Inggris, silakan anak-anakku sekalian memperhatikan dan menyimak buku kalian masing-masing untuk mengikuti tutorial atau pembelajaran bahasa Inggris ini melalui daring atau online. Untuk materi hari ini itu masalah attention atau perhatian. Sebagaimana kita tahu anak-anakku sekalian bahwa perhatian dalam bahasa Inggris yang kita pelajari itu mencakup beberapa tujuan atau beberapa achievement or goal, yang mana diantaranya adalah perhatian itu dibagi dalam 3 kategori, yaitu meminta perhatian, memberikan perhatian, dan yang ketiga memberikan pendapat atau gagasan. Untuk meminta perhatian kepada orang lain dalam bahasa Inggris itu bertujuan agar orang lain itu memperhatikan kita. Kita meminta perhatian kepada orang lain agar orang lain itu memperhatikan kepada kita. Biasanya kata-kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu antara lain dengan kata attention please gitu, atau bisa dibalik please attention gitu. Itu antara lain seperti itu, artinya mohon tolong perhatikan saya begitu. Itu artinya kita meminta orang lain untuk memperhatikan kita. Itu satu diantaranya. Tapi masih banyak yang lain lagi, ungkapan-ungkapan meminta perhatian kepada orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan asking for attention atau meminta perhatian. Ini bisa kalian lihat dalam buku paket ataupun di LKS, itu ada beberapa ungkapan yang menyatakan meminta perhatian kepada orang lain. Yang antara lain tadi yang sudah Pak Guru sebutkan, yaitu ungkapan seperti please attention or pay attention please, or attention please, atau please-nya ditaruh di depan juga tidak masalah. Please pay attention or please attention, artinya mohon tolong perhatikan saya gitu. Yang berikut, may I have your attention please, itu akan lebih halus menggunakan kalimat itu. May I have your attention please, boleh saya meminta perhatian Anda gitu. Artinya kita meminta pada orang lain. Yang berikut, everybody listen to me. Nah, begitu dengan kata listen to me juga bisa. Listen to me. Listen to me please. Or anybody listen to me please. Itu juga meminta perhatian dengan kata itu, kalimat itu. Atau cukup dengan ungkapan look at me. Nah, itu juga sudah meminta perhatian. Atau sorry to bother you.
mohon maaf mengganggu Anda. Ini artinya kita meminta juga perhatian orang lain kepada kita. Nah, itu beberapa ungkapan-ungkapan yang perlu kalian pelajari. That some expressions of attention or asking for attention that you have to learn. Itu antara lain seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, selain tadi kita meminta perhatian pada orang lain, kita juga memberikan perhatian kepada orang lain. Yaitu biasanya kalau dalam ungkapan tadi seperti itu, kita biasanya memberikan perhatian kepada orang yang tadi asking for attention, maka kita giving attention. Jadi kalau anak-anakku sekalian, ada orang lain meminta, tolong nak, dengarkan saya, atau mohon perhatian nak, kalian pastinya akan merespon atau memberikan giving attention, memberikan perhatian itu. Mungkin dengan menjawab yes sir atau yes ma'am gitu ya. Artinya yes sir itu ya iya pak, iya tuan, begitu. Atau dengan kalimat yes ma'am, iya ibu, begitu. Iya nyonya. Demikian itu berarti kalian sudah memberikan perhatian kepada mereka. Artinya merespon dari perhatian yang tadi diberikan, begitu. Atau bisa juga dengan kalimat what is it gitu. Misalkan kamu tadi ditanya look at me gitu. Kemudian kalian juga memberikan perhatian itu. What is it? What is it? Gitu. Kalau ungkapan cepat menjadi what is it? Ya. Ada apa bu? Gitu. Ada apa? Gitu. Atau dengan kata lain tell me more about it juga bisa. Nah, begitulah ungkapan-ungkapan memberikan perhatian kepada mereka yang tadi meminta perhatian itu. Baik anak-anakku sekalian, untuk yang berikutnya masih seputar materi itu, yaitu kita memberi gagasan pada orang lain atau pendapat. Biasanya kalau kalian dimintai pendapat oleh orang lain, misalkan bagaimana menurut kamu tentang bla 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 begitu. Nah, biasanya ungkapannya adalah what do you think about bla 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 bla. Bagaimana menurut kamu tentang ini begitu. Atau what do you think about Indonesian people, misalkan begitu contohnya. Bagaimana menurut kalian tentang rakyat Indonesia. Nah, kalian kan tentunya akan merespon, memberi tanggapan itu. Nah, ada beberapa ungkapan yang perlu kalian pahami. Ungkapan itu antara lain misalkan dengan menggunakan seperti as for me gitu. As for me atau cukup for me, menurut saya, bagi saya gitu. Itu ungkapan kalau dimintai pendapat tadi. Atau dengan kata I think, menurut saya, I think, saya kira begitu. Or you can also say in my opinion, menurut pendapat saya, in my opinion gitu. Atau dengan ungkapan lain according to my opinion gitu. Juga boleh. Atau dengan ungkapan as long as I know, or as long as I see, or as long as I'm concerned. Itu juga sama ungkapan-ungkapan seperti itu untuk memberikan pendapat. Kalau ditanya bagaimana pendapat kamu tentang, nah, kalimatnya itu. Jadi what do you think about, what do you think of, boleh pakai itu. Pakai what do you think of or what do you think about. What do you think about Selamat Mount itu, misalkan Gunung Selamat. I think Selamat Mount is begitu dan sebagainya. Ya, jadi ungkapan-ungkapan itu memang kalau tidak dihafal tidak akan bisa hafal. Memang sedikit demi sedikit kalian harus membaca itu, kemudian difahami dan diterapkan. Jangan cuma kalian hanya membaca materi bahasa Inggris, membaca saja.
kemudian dihafalkan saja, tidak dipraktikkan, tidak diungkapkan, itu cepat lupa, pasti cepat lupa. Namun beda seandainya kalian begitu mendengar ungkapan tersebut, kemudian tahu situasi penggunaan dari kalimat itu atau mengaplikasikannya, maka dan kalian sekaligus menggunakan ungkapan itu, maka cenderung tidak akan lupa. Artinya tingkat kelupaannya itu lama sekali, butuh waktu untuk bertahun-tahun begitu. Makanya Pak Guru sarankan, I suggest you that after you have learned English, some expressions especially, then you have to practice it directly. Jadi begitu kalian mendapat materi, langsung diterapkan dalam kalimat itu. Kalian bisa memiliki teman seperti Pak Guru dulu, punya partner untuk ngomong-ngomong dalam bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Kalau tadi membicarakan masalah meminta perhatian, memberikan perhatian, meminta pendapat dan memberikan pendapat, nah itu diterapkan. Nggak apa-apa meskipun cuma 1 kalimat, 2 kalimat begitu, nggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting ditanya, misalkan temanmu namanya si Nita dengan Betty begitu, berdialoglah berdua kalian. Bet, what do you think about, what do you think of, begitu. Betty, bagaimana menurut kamu tentang apa, bla 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 gitu. Bagaimana menurut kamu tentang Indonesia? Bagaimana menurut kamu tentang penyakit corona, misalkan yang ini saat ini lagi rame-ramenya gitu. Misalkan seperti itu. Betty, what do you think of corona or COVID-19? Itu nanti diminta tanggapan. Nah, nanti yang menjawab yang ditanya tadi, I think, atau menurut saya, in my opinion, begitu dan sebagainya.